rokok itu menyumbang kurang lebih 80% dari penyebab kanker paru. Halo sahabat Vita, perkenalkan saya Dr. Santoso, spesialis paru. Saya bertugas di Rumah Sakit Katolik RKZ Surabaya. Sebelumnya mungkin saya memberi ilustrasi dulu bahwa tumor atau benjolan di paru-paru itu dibagi menjadi dua. Tumor atau benjolan yang jinak, tumor atau benjolan yang ganas, ya inilah yang disebut dengan kanker paru. Jadi tidak semua benjolan di paru-paru itu kanker ya, ganas. Nah, mengenai jenis kanker paru itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kanker paru sel kecil atau small cell lung carcinoma dan kanker paru bukan sel kecil atau non small cell lung carcinoma. Biasanya kanker paru sel kecil itu memang lebih agresif ya, lebih cepat menyebar, sedangkan non small cell carcinoma atau yang bukan sel kecil itu ada macam-macam jenisnya. Secara umum dibagi menjadi adenokarsinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, begitu, atau campuran dari itu. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Seringnya terjadi keterlambatan diagnosis ya. Jadi pengalaman saya seringkali kita temukan penderita kanker paru itu sudah stadiumnya sudah lanjut, sehingga penanganannya juga tidak bisa optimal. Paling banyak adalah masalah rokok ya. Rokok itu menyumbang kurang lebih 80% dari penyebab kanker paru pada perokok ya. Kemudian ada faktor polusi udara, radiasi, kemudian juga usia ya. Jadi pada usia-usia yang lebih lanjut, katakanlah 50 tahun ke atas, itu risiko untuk kena kanker paru lebih besar. Tidak besar pengaruhnya adalah genetik. Jadi seseorang dengan riwayat keluarga yang ada riwayat kanker apapun, sebaiknya lebih waspada untuk screening kanker paru lebih dini. Betul, jadi tanda-tanda kanker paru salah satunya batuk kronis. Batuk kronis atau artinya batuk yang lama ya, katakanlah 2 minggu lebih. Kemudian demam-demam yang tidak jelas sebabnya, pengurangan nafsu makan, berat badan turun. Kalau sudah mengenai paru-paru, biasanya ada batuk darah dan sebagainya. Memang tidak semua ya, batuk yang lama itu pasti kanker paru tidak ya. Contohnya tuberkulosis, penyakit paru kronik, asma, atau kelainan-kelainan di THT misalnya ya, sinusitis itu juga batuk lama. Jadi kita mesti waspada. Kalau memang ada batuk yang lama, jangan lupa untuk screening untuk paru-parunya juga ya. Segeralah berkonsultasi dengan dokter paru untuk dilakukan screening untuk kanker. Minimal dari anamnesis tadi ya, jadi kita tanya-tanya pasiennya apakah ada risiko, misalnya dia keluarganya banyak yang kena kanker, dia sendiri perokok, usianya sudah katakanlah 50 tahun ke atas, itu harus minimal itu dilakukan foto ronsen, atau sekarang juga bisa dengan low dose CT scan. Itu CT scan dengan dosis rendah yang tanpa kontras itu juga cukup sensitif untuk mendeteksi kanker paru stadium awal atau stadium dini. Khususnya infeksi paru-paru ya, selain batuk, demam, mungkin nyeri dada, kanker juga bisa ya, nyeri dada ya. Jelasnya memang harus dilakukan minimal adalah pemeriksaan foto ronsen paru-paru. Kemudian kita bisa periksa darahnya,
Kalau memang itu suatu infeksi, tentu ada tanda-tanda juga di darahnya, misalnya sel darah putihnya meningkat atau CRP-nya meningkat dan seterusnya. Itu dahaknya jadi keruh ya, jadi keruh, purulen. Itu tanda-tanda infeksi. Kalau kanker ya seperti yang saya sebut tadi ya, memang ada overlapnya ya, ada campurnya, misalnya sama-sama batuk ya, demam, dua-duanya juga bisa. Tapi umumnya kalau infeksi paru demamnya tinggi ya, tinggi seperti itu. Ya, saya Dr. Santoso, spesialis paru, praktek pagi di Poliklinik Paru RKZ jam 8 sampai jam 11, Senin sampai dengan Sabtu. Sedangkan pada sore hari Senin, Rabu, Jumat itu jam 5 sampai jam 7 malam.